bisa kita ketahui bahwa 2/3 dari permukaan bumi itu tertutup air. Air ya di dalam Al-Quran itu disebutkan dalam tidak kurang dari 250 ayat. 250 ayat. Nih, ulama mengatakan gitu bahwa apabila satu kata sering disebutkan di dalam Al-Quran, itu penting. Ya itulah, jadi pada akhirnya semakin lama kita pelajari bahwa antara Al-Quran dan sains itu sama sekali tidak ada pertentangan. Assalamualaikum sahabat ceritaku. Masih di channel Ceritaku, Cerita Qur'ani, sebuah program syiar di bawah Forum Pelayan Al-Quran. Kali ini alhamdulillah Ceritaku menghadirkan program podcast yang sangat seru dan insya Allah bertabur ilmu, yaitu Nanya Ahlinya. Di podcast Nanya Ahlinya, insya Allah kita akan hadirkan para ahli di bidang tertentu, dan kita akan banyak bertanya kepada beliau-beliau tentang korelasi Al-Quran dan fenomena kekinian maupun ayat kauniyah atau sains. Nah, alhamdulillah pada hari ini kita sudah bersama ahli tanah, ahli air yang sudah bergelut banyak tentang keairan. Beliau adalah Profesor Dr. Muhammad Rahman Juansyah. Beliau peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Dan insya Allah kita akan mengkaji dan belajar banyak. Intinya kita ngobrol santai tapi penuh ilmu, itu Prof, gitu ya. Baik, sebelum itu saya ingin ingatkan kepada teman-teman yang belum melihat film-film kita di Ceritaku tentang film-film pendek dokumenter itu, tolong bisa klik di channel ini, gitu ya. Baik, kita langsung saja udah hadir, dan ini suasana Bandung ini sejuk, dan alhamdulillah di tengah kita, bersama kita Prof. Muhammad Juansyah. Prof, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Prof? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. ya, alhamdulillah. Masih bertugas di LIPI Prof ya? Ya masih di rumah. Masih. Terus Oh, masih WFH ya. 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 Ini Prof, mungkin Prof bisa jelaskan tentang keahlian Prof saat ini, sehingga sebelum kita jauh membahas tentang tema tertentu. Ya, ya di LIPI sebetulnya saya bekerja di Pusat Penelitian Geoteknologi. Geoteknologi. Iya. Dan kemudian saya semenjak tahun 1922 ya saya bekerja waktu itu Balitbang Air dan Tanah. Ya, Balitbang Air dan Tanah. Dan Tanah, dan sampai sekarang pekerjaannya masih ada, tapi dengan perubahan organisasi namanya jadi berubah ya, sekarang jadi geoteknologi. Ya, jadi geoekologi gitu kan. Geoekologi. Iya, geoekologi sekarang namanya. Iya. Tapi yang dibahas ya masih kira-kira itu juga ya, air dan tanah. Oke. Iklim kadang-kadang. Tinggal di Bandung, Prof? Saya tinggal di Bandung. Alhamdulillah. Ya. Baik, Prof. Kalau nggak salah Prof juga gabung di tim Kemenak ya Prof ya? Iya, dulu saya semenjak tahun, kalau tidak salah 2004 ya gitu mulai ya? Iya, kita. Iya, sekitar itu, mulai itu ya, kebetulan waktu itu LIPI itu diajak oleh Kemenag ya, untuk mengkaji atau waktu itu mungkin merevisi ya, artinya
memasukkan Tafsir tahlili itu ya waktu itu. tafsir tahlili. Jadi kalau ada ayat kauniyah di dalam Al-Qur'an, kemudian bagaimana tafsirnya menurut ilmu pengetahuan yang berkembang sampai saat ini. Oke. Kira-kira itu waktu zaman Presiden SBY ya. Iya, iya, iya. Ya itu. Saat itu kepala LIPI-nya Saat itu kepala LIPI-nya, nah kepala LIPI-nya juga saat itu aktif, jadi beliau juga bagian dari tim itu. Itu almarhum Pak Profesor Anggara Jeni. alhamdulillah, Allah yarham insyaallah. Baik, Prof. Eh, Prof sebagai ahli di bidang tanah dan air dan juga sudah ikut di tafsir ilmi Kemenak, tentunya sering membahas ataupun bagaimana memahami tentang ayat-ayat kauniyah, baik itu ayat kauli atau ayat kauni. Bagaimana? Keduanya apakah saling bertabrakan atau selaras? Jadi mungkin yang pertama-tama harus harus kita sadari gitu ya, karena itu juga perintah. Mungkin nanti Pak Ustadz bisa menunjukkan ayatnya bahwa antara firman Allah yang tertulis di dalam Al-Qur'an, Ayat kauli yang dikatakan itu ayat kauli, dengan ayat kauni itu sebetulnya mempunyai sifat dan peran yang sama. Artinya itu adalah suatu tanda rahmat Allah ya, kemanfaatan ya. Untuk kalau dimengerti itu akan bermanfaat. Dan kemudian satu lagi itu bisa dipakai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah apabila dua-duanya dikaji gitu kan. Pengkajian ayat kauni dan ayat kauli itu sebetulnya kedudukannya sama. Karena di dalam Al-Qur'an sendiri proses-proses alam itu Allah mengatakan dengan ayat. ayat. Misalnya di surat Yasin itu mungkin lebih fasihnya ini Mbak. Wa ayatul lahum ardul maitah gitu kan. Ahyainahu ayanaiha wa akhrajna minha haban. Itu kan dikatakan ayat, jadi tanah yang tadinya mati kemudian Allah hidupkan. Itu kan sebenarnya proses alam. Dan Allah mengatakan itu ayat gitu ayat, kan? betul. Iya. Ayat itu artinya tanda. Tanda ya. Jadi tanda adanya Allah, tanda adanya kekuasaan Allah. Baik itu bersifat tekstual yaitu yang ada di dalam Al-Qur'an ataupun yang ada di alam semesta ini. Iya, betul. Ini di ayat di surat Yasin itu kan berkali-kali dikatakan. Betul. Bahwa ini ayat, dan semuanya mengatakan proses alam begitu. Jadi menurut saya perintah untuk mengkaji ayat Al-Qur'an, ayat kauni dan ayat kauli itu kedua-duanya diperintahkan. Betul. Jadi semestinya tidak ada yang bertabrakan ya? Tidak ada. Artinya apalagi bertentangan itu nggak ada ya? Tidak ada. Jadi justru selama ini yang semakin apabila kita pelajari semakin dalam, itu akan lebih terlihat keselarasannya. Mungkin di awal-awal banyak hal ya yang kelihatannya seperti bertentangan ya. Misalnya dalam bahwa bumi diciptakan dalam 7 hari gitu kan. Padahal kalau menurut ilmu pengetahuan itu jutaan tahun. Jutaan tahun. Tapi kemudian kan diterangkan oleh ahli bahasa ya dari bapak-bapak ya dulu dengan dari tim syar'i waktu itu di tim ayat kauni itu ada tim syar'i dan satu lagi tim kauni ya. Tim kauni dan tim syar'i. Jadi sebetulnya yang mengkoreksi kita apabila penafsiran kita itu salah gitu kan. Itu beliau-beliau ini dari tim syar'i ini karena kita tidak menguasai secara bahasa ya. Nah, kemudian waktu itu yaitu pertentangan antara sitati ayam itu kan 6 hari. 6 hari. Ternyata ayam itu bisa diterjemahkan sebagai masa gitu kan. Karena ayam itu kan bukannya katanya waktu itu jamak dari hari ya. Hari. Ayam. Jadi hari-hari memang mau berapa miliar hari juga ya begitulah gitu. Jadi bisa 6 fase lah 6 fase gitu, misalnya atau 6 tahap gitu. gitu lah.
iya. Jadi tidak ada pertentangan sama sekali. Betul, betul. Kemudian ya dalam banyak hal menerangkan apapun ya, banyak terbukti kebenarannya, misalnya dalam surat Ar-Rahman ya mengenai laut gitu kan. Laut, iya. Itu ada apa? Marajal bahraini Bahraini itu yaltaqiyan ada tirai gitu kan. bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ya itu ada tirai antara dua lautan. Iya, Dan itu kan sebetulnya sekarang kemudian terbukti itu terbukti. bahwa itu ada tirai yang memisahkan kegaraman atau salinitas antara satu laut dengan yang lainnya, dan itu tirai itu tetap ada gitu, tidak bisa ditembus. Walaupun ikan bisa lalu lalang di antaranya gitu kan, yang kemudian Iya, iya. dikatakan pada ayat berikutnya bahwa apa? Fihi ma walahul jawaril munsya'atu yakhruju minhum al-lu'lu wal marjan. Lulu wal marjan. Jadi dua-duanya mengeluarkan apa? Hasil Permata, yang sama lah ya, iya. permata gitu. Iya. Permata itu, permata yang sama. Padahal ya ikan jelas, apalagi ikan gitu kan, bahwa Bisa. tumbuhannya pun masih sama. Ya itulah, jadi pada akhirnya semakin lama kita pelajari bahwa antara Al-Quran dan sains itu sama sekali tidak ada pertentangan. Dan bahkan kalaupun ada pertentangan misalnya, sebetulnya ya kita mungkin sebagai orang Islam, kita yang harus meyakini bahwa ayat Allah itu mutlak. Jadi apa yang dikatakan Allah itu tidak pernah salah. Oke. Tapi kalau masalah ayat-ayat kauni ini, kan untuk mengertinya itu, kalau untuk menafsirkannya itu, perlu pemikiran manusia yang pada awalnya lebih terbatas, yang kemudian mungkin kesannya ada penyempurnaan dalam pemikiran, ya pada akhirnya cepat atau lambat akan terbukti bahwa firman Allah itu yang benar, yang kebenarannya itu mutlak. Sedangkan pemikiran manusia itu bisa berubah dari waktu ke waktu. Oke. Saya kira ya, memang banyak ayat-ayat yang menunjukkan kepada kita bahwa ketika saat turunnya ayat itu mungkin ilmu belum sampai, tapi kita sudah meyakininya. Setelah berkembangnya teknologi ilmu, semakin terkuak semua, Prof. Ya. Baik, Prof. Sebagai ahli di bidang tanah dan air, dan tadi juga sudah banyak mengkaji ayat-ayat tentang air. Dalam Al-Quran sendiri, bagaimana Allah menjelaskan tentang air itu? Air ya di dalam Al-Quran itu disebutkan dalam tidak kurang dari 250 ayat. 250 ayat. Nih, ulama mengatakan gitu bahwa apabila satu kata sering disebutkan di dalam Al-Quran, itu penting. Berarti penting. Ya. Nah, dan kita sudah tahu, kita juga merasakan bagaimana pentingnya air. Betul. Untuk kehidupan manusia ya, untuk kehidupan manusia. Dan untuk segala aspek sebetulnya. Untuk lingkungan ya. Kemudian mungkin sekarang bahkan untuk industri juga penting ya. Iya. Untuk kehidupan sehari-hari. Nah, kita merasakan pentingnya air. Bahkan ya ekstrimnya dikatakan gitu kan, bahwa tidak ada air itu tidak ada kehidupan. Dan itu memang betul, kata Allah sendiri mengatakan di dalam firman-Nya bahwa Allah menghidupkan bumi ini dengan air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Nah, itu. Ya, Allah kami ciptakan kehidupan dari air. Ya. Betul, itu juga betul. Jadi artinya ada dua peran air di dalam Al-Quran ini untuk kehidupan tuh. Yang pertama, memang segala kehidupan berasal dari air. Yang kedua, untuk hidup sendiri perlu air. Untuk hidup sendiri perlu Untuk air. hidup perlu air. Ya, iya, artinya begini, paling tidak nih tubuh kita ini kan 70-80% itu terdiri dari air. Kita minum tiap hari. Kalau kita tidak minum, mungkin kita bisa tahan tidak makan beberapa minggu ya, bisa tahan tidak makan. Tapi kalau air itu hanya beberapa hari saja. Beberapa hari. Kita tubuh kita tidak dimasuki air, ya kita sudah tidak hidup lagi gitu kan. Atau misalnya dapat air yang tidak baik, misalnya air laut itu kan kita tidak bisa minum. Jadi
Ya itu, jadi pentingnya air untuk kehidupan, dan memang air muasal dari kehidupan. Ya. Itu juga ilmu pengetahuan mengatakan begitu, bahwa kehidupan itu berawal dari air. Jadi para ahli geologi mungkin nanti Prof. Heri Oh atau iya. ahli-ahli yang lain itu akan lebih paham bahwa kehidupan itu berawal dari air. Kalau bumi sendiri berapa persen air itu, Prof? Bumi berapa persen mengandung air? Iya. Yang kalau volume ya, kalau secara volume itu agak sulit menentukannya, karena air itu ada air yang di darat, ada yang di darat, artinya air tawar ya, ada yang di laut, ada yang juga di udara yang bergerak. Itu bisa diperkarakan, tapi saya tidak sulit untuk mengetahui, untuk menjelaskan dengan pasti. Tapi kalau dari permukaan bumi itu bisa diketahui bahwa bisa kita ketahui bahwa 2/3 dari permukaan bumi itu tertutup air. Oh, Itu 2/3 ya? 2/3 dari permukaan bumi itu tertutup air. Kemudian air kan ada yang di atmosfer, di udara, ada kelembaban. Betul. Ada air juga yang dalam bentuk es. Ya, betul. Nah itu harus dihitung. Ya bisa dihitung sih, bisa dihitung. Tapi ya kenyataannya begitulah, bahwa paling tidak anggaplah perbandingan antara permukaan bumi yang ditutupi oleh air dan yang berupa daratan itu 1/2. 1/2. 1/2. Masya Allah. Ya, terus tentang air ini tentunya banyak manfaat, Prof ya. Di samping tadi untuk penghidupan, manfaat yang sangat signifikan dari air itu apa, Prof? Ya, pertama ya itu tadi ya, untuk kehidupan manusia ya. Jadi bahwa air itu adalah sumber kehidupan. Jadi tanpa air tidak ada kehidupan. Itu berlaku untuk manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad dernik. Jasad dernik? Jasad dernik pun butuh air. Oh. Tidak ada jasad Contoh dernik. jasad dernik apa itu, Prof? Jasad dernik yang misalnya ini virus corona ini. Virus pun perlu air. Tuh, virus pun perlu air ya. Apabila misalnya kering sama sekali, mati juga itu. Mati ya. Termasuk bakteri segala macam itu. Makanya kata akar, ketika virus ini tidak nempel di tubuh kita, mati dia kan? Mati ya, tidak nempel di tubuh kita ya matilah. Oke. Itu yang pertama, itu yang ya peran pertama mungkin itu kehidupan ya. Terus peran yang kedua ya dalam beraktivitas juga ya, artinya pertama untuk kehidupan itu dalam produksi makanan juga kita memerlukan air. Kita tahu bahwa untuk pertanian itu kita harus menyelenggarakan satu sistem irigasi untuk pengairan ya, untuk supaya supaya bisa memproduksi makanan ya, baik itu pertanian, peternakan, apalagi perikanan itu jelas perlu air. Iya betul. Kemudian juga sekarang dalam industri itu memakai banyak sekali air juga. Industri? Termasuk, industri misalnya untuk membuat ini nih, misalnya keramik. yang kecil, keramik itu perlu air. Ini kan dari tanah liat dicampur air biar bisa dibentuk. Itu kan perlu air. Sama juga. Terus untuk memotong barang itu sekarang pakai air ada pakai air yang dipakai jet air supaya dia berkorosi gitu, larut dalam air, pakai air tekanan tinggi. Itu dalam industri sudah banyak dipakai. Ada juga yang untuk katanya yang namanya nanoteknologi itu, untuk menghancurkan barang gitu kan. Itu air dimasukkan ke dalam pori-pori benda itu, kemudian dibekukan. Ketika air itu membeku kan volumenya membesar. Oh gitu. Iya, begitu air itu membesar di dalam pori-pori. Jadi es itu volumenya semakin gede, Bro? Iya, es itu volumenya semakin besar. Jadi semakin dingin, semakin besar volumenya. Jadi kalau misalnya barang mau dihancurkan itu ya, direndam di dalam air, kemudian air itu didinginkan. Nah, dia tuh mengalami peremukan dari dalam.
Oh, Jadi setelah itu, peregangan itu ya? iya, Karena volumenya tadi membesar. volume air di dalamnya membesar, jadi Pecah dia seperti akhirnya? direkahkan, ya. Kemudian setelah itu dikeringkan lagi, kemudian begitu ditumbuk jadi lebih mudah hancur dan dalam ini yang kecil, dalam partikel yang kecil. Partikel yang kecil itu. Dalam partikel yang Masya kecil Allah. itu dipakai itu dalam industri itu, dalam nanoteknologi di antaranya itu melakukan Masya teknik Allah. seperti itu. Ya itulah manfaat air. Artinya apabila sifat-sifat air itu kita kaji ya itu kita bisa mengambil manfaat dari sifat-sifat air. Di antaranya itu sifat memuai dan mengembang berkaitan dengan suhu. Air juga misalnya yang ya kejadian sehari-hari ya, sifat air itu menyimpan kalori. Kalori. Ya, menyimpan panas banyak. Jadi air kan kalau kita panaskan, misalnya dari mulai dia cair lah, taruhlah begitu cair taruhlah 0 derajat gitu mulai cairnya. Kita panaskan, kan volumenya tetap aja dulu segitu gitu kan. Tidak terlalu banyak berubah tuh. Ya berubah seberapa persen gitu kan. Tapi tidak. Nah, kemudian baru setelah 100 derajat dia mulai menguap, berkuranglah dia. Tapi antara 0 dan 100 derajat itu panas itu disimpan di dalam tubuh air itu. Oleh karena itu air itu dipakai atau untuk pendingin atau untuk pemanas. Pemanas pakai air ya? Iya, ada. Di negara-negara yang beriklim dingin, itu pemanas ruangan itu pakai radiator, air panas ditempatkan di mana gitu kan, kemudian dialirkan, ditaruh di radiator di ruangan, airnya itu jadi pemanas ruangan. Kalau untuk pendingin itu mobil ya kita pakai, kita tidak sadari ya. Ya itu kan air itu menyimpan panas, jadi panas dari mesin itu diserap oleh air, ditaruh di air, kemudian ditaruh ke depan, dikontakkan dengan angin yang lewat. Diangin-anginkan ya? Diangin-anginkan, jadi ya jadi dingin lagi gitu kan. Setelah dingin dipakai mendinginkan mesin. Nanti panas mesin dialirkan lagi dibawa ke radiator. Ya, itu. Masya Allah. Itulah ya. Allah menciptakan air untuk itu. Nah, siklus air sendiri kalau kita kenal di Al-Quran itu kan Allah menciptakan ada penguapan, setelah itu nanti ada awan, ada terus hujan itu ya. Itu kan Allah menjelaskan itu rigid banget itu. Oh iya. Nah, itu sebetulnya dengan adanya siklus turun naiknya air itu sebetulnya mengurangin kadar air di bumi, atau air ini selama ini nambah atau berkurang di bumi itu? Nah itu bahwa kalau itu biasanya dikatakan itu siklus daur hidrologi ya, atau siklus hidrologi atau daur hidrologi, itu di mana ya mungkin sudah dipelajari ya, mulai dari kita belajar ilmu alam ketika kita di sekolah dasar juga sudah diajarkan bahwa itu kemudian air itu asalnya diuapkan gitu kan, kemudian menjadi awan, kemudian awan awan itu digiring ya, atau diperjalankan oleh angin. Yusji sahaban. Itu kan kemudian turun jadi hujan, kemudian mengalir lagi. Itu kan di Al-Qur'an itu gamblang sekali. Bahkan itu tidak perlu penafsiran lagi itu. Itu udah pelajaran. Dan sebetulnya di balik itu banyak sekali hal yang bermanfaat. Artinya begini, dengan adanya peredaran air, ada daur air itu sebetulnya merupakan satu stabilisasi suhu juga. Artinya di tempat yang panas tidak terlalu panas, dan di tempat yang dingin jadi tidak terlalu dingin karena ada peredaran itu. Di samping itu, di tempat-tempat yang kering itu ada hujan turun. Kemudian di situ akan tumbuh, ada kehidupan juga ya, akan ada kehidupan seperti diterangkan oleh Al-Quran bahwa di antaranya hujan itu ya untuk menghidupkan tanah-tanah yang mati, gitu kan. Jadi dengan adanya daur hidrologi itu sangat penting untuk kehidupan di muka bumi. Wah, bayangkan kalau tidak ada daur hidrologi, air itu tetap aja di laut gitu kan, stuck gitu kan. Di darat ya kering terus, itu tidak ada kehidupan itu. Iya, karena begini, untuk hidup di laut ya, ikan-ikan misalnya ya, ikan-ikan itu tuh mereka memakan makanan yang dibawa oleh nutrisi atau makanan-makanan itu
bentuk rantai makanan Dari yang darat. berasalnya dari darat. Dari darat. Misalnya nutrisi itulah garam-garam ya, garam-garam atau zat-zat itu unsur-unsur kimia itu dibawa, itu kemudian jadi plankton, jadi kesuburan, di daerah perairan pantai dimakan oleh ikan-ikan yang kecil dulu gitu kan. Jadi plankton dulu. Iya. Nah, kemudian plankton itu dimakan oleh ikan yang lebih besar, kemudian mengalir ke laut ke yang lebih. Itu kan satu siklus juga, dan itu hanya bisa berjalan kalau ada itu Kalau tadi ada daur hidrologi. Iya. Baik Prof, ini cukup panjang ini. Jadi kita akan teruskan nanti Prof. Jadi karena kita belum bahas tentang bagaimana interaksi kita dengan air, kemudian air dampak ya di samping ada positif, negatifnya karena ulah kita seperti apa dan lain-lainnya. Oke, kita akan teruskan setelah ini, dan kita akan di part kedua, kita akan coba menggali lagi bersama beliau, Profesor Dr. Muhammad Rahman Juwansyah, ahli air dan tanah. Jangan lupa terus ikutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.